Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Tripurba, mahasiswa PPG tahun 2020 Universitas Pendidikan Indonesia. Berikut adalah data diri saya. Oke, pada kali ini saya akan memaparkan video pembelajaran saya dalam rangka memenuhi tugas uji kinerja tahun 2020. Selamat menikmati. Sukses PPG 2020 Universitas Pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu dalam pembelajaran Zoom menjelang penilaian akhir semester. Oke anak-anak, Bapak harap keadaan anak-anak semuanya sehat dan Bapak harap bagi anak-anak yang belum bergabung bisa segera bergabung ya. Oke, sebelum kita memulai, Bapak ingin salah satu dari anak Bapak ini memimpin doa. Kira-kira siapa yang ingin memimpin doa? Kira Pak. Oke, Akira silahkan pimpin doa. Ya Pak. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita terlebih dahulu berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih Akira sudah memimpin, semoga doanya dikabulkan sehingga kita belajarnya lancar dan nanti ketika PHS kalian juga dapat mengerjakannya dengan baik, dengan teliti sehingga mendapatkan nilai yang sempurna. Amin. Oke anak-anak, sebelum memulai juga Bapak ingin kalian menulis absensi di kolom chat. Tulis absensi di kolom chat untuk yang sudah hadir dan nomor absennya juga ya. Silahkan tulis nama dan juga nomor absen sebagai kehadiran anak-anak. Sudah? Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Sebelum belajar, Bapak ingin karena tema 5 adalah tema tentang pahlawan, Bapak ingin kita semua menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Sekarang silahkan di-unmute mikrofonnya. Kita akan menyanyi bersama. 1, 2, 3. Ayo bersuara ya. Tak Oke, terima kasih. Semua pada hafal nggak lagu itu? Nggak ada yang hafal ya? Hafal Pak, nggak hafal. Kalau nggak ada liriknya berarti anak-anak nggak bisa nyanyi dong? Iya. Oh, berarti nanti kalau sudah mulai di sekolah saat upacara ketika menyanyikan, anak-anak udah harus bisa ya. Nanti kelas 5 kalian akan menjadi petugas upacara juga di semester 2. Nanti kelas 5 juga kalian akan mulai mengikuti upacara. Jadi lagu-lagu nasional anak-anak harus bisa, harus hafal. Oke, sebagai rasa nasionalisme, sebagai rasa cinta tanah air kita ya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai ini masih ada yang baru masuk. Ya, ada Arya, ada Mimi itu baru masuk. Siapa yang baru masuk, Pak? Ya, Heidi baru masuk. Ya, kalau kemarin kita belajar tentang apa tema 4? Belajar gitu dong. Tema 4 tentang Pancasila. pekerjaan. Temanya kan tentang pekerjaan.
Terus tema subtemanya ada tentang pekerjaan orang tuaku. Nah, sama dengan apa yang akan kita bahas pada hari ini, bahwasanya pekerjaan orang tuaku adalah pahlawan. Kenapa orang tua juga pahlawan? Karena orang tua memberikan nafkah kepada ibu kalian dan juga kepada kalian. Maka orang tua juga bisa dikatakan sebagai pahlawan kita, ya. Jadi jangan sampai anak-anak durhaka sama orang tua. Dikasih tahu A, jangan malah jadi B. Harus nurut, ya. Setuju anak-anak? Bagus, jangan sampai menjadi anak yang durhaka. Tahapan kegiatan belajar kita hari ini, kita akan melaksanakan diskusi juga. Diskusi seperti kemarin. Nanti anak-anak akan masuk ke dalam kamar breakout seperti kemarin. Yang kelompok Jupiter masuk ke Jupiter, yang kelompok Saturnus masuk ke Saturnus, yang kelompok Merkurius masuk ke kelompok Merkurius, ya. Jadi nanti anak-anak akan melaksanakan diskusi kelompok. Kemudian anak-anak juga akan menyelesaikan soal dan masalah bersama-sama. Kemudian kita juga akan melaksanakan percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Jadi Bapak harap tema 5 pada hari ini bisa kita pelajari secara lancar, ya. Amin. Kemudian tadi tugas yang sebelumnya Bapak kirim sudah, ya. Karena nanti masing-masing dari kalian akan mempresentasikan tiap kelompok. Sudah, ya? Bapak anggap sudah, karena masing-masing kelompok Bapak minta hanya satu saja yang mengkomunikasikan hasil dari pencariannya tentang materi tersebut. Sudah siap sekarang bukunya? Buku tulisnya, alat tulisnya? Sudah, Pak. Oke, Sudah. mantap. Sekarang Bapak ingin menunjukkan satu gambar kepada kalian. Apa yang kalian tangkap dari gambar berikut ini? Oke. Membantu. Kalian tangkap? Gimana? Membantu nenek menyeberang jalan, Pak. Membantu Nenek menyeberang jalan. nenek menyeberang jalan. Membantu Kakek nenek. jalan. Bagaimana sifat dari seorang Bencong. anak itu? Baik. Baik, Kakek. Baik, bagus. Ada lagi? Bagaimana sikap anak tersebut kepada sang kakek? Baik hati, Iya, penolong. bagus. Nih lihat nih, ada kata kunci di atasnya. Anak tersebut memiliki sikap Dermawan. apa? Pahlawan, karena menolong orang yang lemah, menolong orang yang membutuhkan. Berarti dia bisa dibilang sebagai Pahlawan. Bagus sekali anak-anak. Jadi siapa yang pernah melaksanakan sikap yang seperti itu, membantu orang tua untuk menyeberang? Saya, Pak. Siapa? Gavin pernah, Ari Azan sudah. Azmi pernah nggak? Bara pernah, bagus. Arya pernah. Membantu orang lain yang mengalami kesusahan adalah salah satu contoh dari sikap kepahlawanan. Jadi kalian bisa meneruskan sifat-sifat yang baik tadi dalam kehidupan, dalam kegiatan sehari-hari. Bisa ya anak-anak ya. Ini masih ada baru datangan. Bagus. Jangan lupa yang baru datang, silahkan isi absen di kolom chat dengan menulis nama dan nomor absennya. Ayo, yang baru datang, yang baru masuk, yang baru gabung, silahkan masuk ke kolom chat, menuliskan nama dan nomor absennya. Sambil menunggu, Bapak juga ingin menyampaikan bahwa sikap kepahlawanan itu perlu kita teladani. Sifat kepahlawanan itu perlu kita teladani. Jadi Indonesia merdeka bukan hanya karena orang-orangnya saja, tapi karena perjuangan para pahlawan, orang yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, ada kerajaan-kerajaan, baik kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, kerajaan Islam, yang mana mereka juga memperjuangkan kemerdekaan kerajaan-kerajaannya.
memperjuangkan kerajaan-kerajaan mereka untuk merdeka itu memiliki sifat pahlawan. Ya. Nah, kita pada semester ini, pada pelajaran ini, pada tema ini akan mempelajari sifat-sifat kepahlawanan itu. Harapannya anak-anak ini dari Azam sampai Alki bisa menyontoh sifat-sifat kepahlawanan yang bisa kita contoh ya, yang baik-baik. Oke, Bapak setelah ini akan memperlihatkan sebuah gambar untuk kalian diskusikan di grup breakout room. Silahkan nanti kalian tulis apa saja yang harus dijawab ya. Ya. Anak-anak akan menjawabnya di kamar diskusi. Pertanyaannya yang pertama, apa yang mereka lakukan? Bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Hal baik apa yang bisa kamu contoh? Oke, sudah. Sekarang anak-anak silahkan masuk ke breakout room, kelompok 1 ke kelompok 1, kelompok 2 ke kelompok 2. Siap? Pilih kamarnya sesuai dengan kelompoknya ya. Kamu yang pengaturan. Gimana diskusinya, jalan? Siapa yang presentasi? Azam atau Azmi atau Neza atau Putri Amanda atau Alfi? Ya, ditentukan ya. Ajam jawabannya. Oh, berarti Azam yang mempresentasikan ya. Berarti semuanya menyetor jawabannya ke Azam. Azam mencatat jawabannya. Ya. Oke. Iya. Oke, Bapak keliling lagi ke ruang lain. Cuma kayak begini. Ya udah, kan belum. Ini nomor 4. Terus ke sini aja. Yang sangat baik Dan patut ditiru. sangat baik sebagai anak bangsa Patut ditiru. Halo Pak I. dan patut ditiru sebagai anak bangsa. Ditiru. Sebagai sikap kepahlawanan kali. Bukan itu gini nih jawabannya. Nomor 2 adalah Bara lihat di HP ya, Bar ya. Ya, nanti pilih satu orang untuk mempresentasikan ya. Ya, Pak. Oke. Jadi Semangat. nomor 2 apa isinya, Bara? Bara jadi isinya apa? Ya, jadi Datang Paris. Oke. Siapa nanti yang bertugas presentasi? Pilih satu orang ya. Saya Pak. Oke, Zri. Berarti nanti yang lainnya ada yang mengirimkan hasil diskusinya ke WA Bapak ya, seperti kemarin. Ya, nih. Oke, thank you. Boleh Alif, boleh Gavin, boleh Ezri, boleh Arya yang presentasi. Siapapun ya. Nanti kesepakatannya siapa? Di atas adalah Oke, Bapak keluar lagi keliling ke kelompok lain. dan merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan.
itu cara masyarakat dan Sriwijaya banyak juga peninggalan berupa prestasi antara Ada jadi diam-diaman gitu. Halo. Nanti siapa yang bertugas presentasi? Hansa, Jadi diam-diam. Indra, atau Ican? Ayo dong diskusi, jangan diam-diaman. Masing-masing mencari jawaban dari gambar tersebut. Oh, ada gambarnya kan ya? Gambarnya ada di buku. Gambarnya ada di buku. Tapi bisa emang nggak ini gambarnya? Tadi nggak lihat ya? Ini gambarnya nih Bapak kasih lihat. Ini yang harus dijawab berdasarkan gambar. Coba halaman berapa, Kak? Halaman 1 kayaknya. Masih di halaman awal kok. Bapak lupa halaman berapa. Buku tema 5. Apa yang mereka lakukan? Ini dari gambar 1, gambar 2, gambar 3. Apa yang mereka lakukan di gambar 1? Apa yang mereka lakukan di gambar 2? Apa yang mereka lakukan di gambar 3? Kemudian apa pendapatmu mengenai hal ini? Apa yang tentang mereka lakukan? Pendapat kalian apa? Di gambar 1 apa? Gambar 2 apa? Gambar 3 apa? Kemudian yang nomor 3, hal baik apa yang bisa kamu contoh dari gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Gitu ya. Oke, ini kerjasama kelompok, jangan sampai sendiri-sendiri ya. Nanti pilih satu orang untuk mempresentasikan hasilnya. Terima kasih, Bapak keliling lagi. Halo, gimana ini? Tugas kelompoknya dikerjakan bersama apa masing-masing nih? Dua. Ya. Ayo dong bersama-sama ya. Kerjakannya bersama-sama. Nanti siapa yang presentasi? Siapa yang presentasi? Ya dipilih ya, Raisya atau Juan atau Sidik ya. Oke. Bapak keliling lagi ke kelompok lain. Oke, waktu diskusinya sudah selesai. Ini Merkurius belum pada keluar nih, masih pada diskusi apa? Bumi juga bumi. Bapak, aku baru bangun. Astaga. Nggak mau nyalain dia kameranya, Pak. Harus nyalain. Orang Bapak rekam di sini. Kita keluar. Ini kan Bapak rekam. Nanti ada di YouTube Bapak. Saya juga kesiangan. Ya, modal jam. Oke, sudah semuanya sudah keluar ya? Sudah. Belum. Ya. Oke anak-anak, terima kasih sudah mengumpulkan hasil diskusinya tadi dari hasil diskusi dalam breakout room. Habis ini Bapak ingin setiap kelompok membacakan hasil presentasinya dan kelompok lain dipersilahkan untuk menanggapinya ya. Kita mulai dari kelompok Venus ya. Siapa yang gambar 1 menjenguk teman yang sakit. Gambar 2 sedang meneliti lingkungan sekitar. Oke, meneliti ya. Yang ketiga menolong teman. Kemudian yang nomor 2, nomor 1 menjenguk teman yang sakit, sedang meneliti lingkungan sekitar. Gambar ketiga menolong teman. Jawaban nomor 2, sikap di atas adalah sikap yang terpuji dan merupakan sikap yang dimiliki pahlawan. Yang ketiga, menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih yang bisa dicontoh. Ada kelompok lain yang ingin menambahkan? Nomor 1, apakah benar? Benar. Menjenguk teman yang sakit? Benar? Betul. Oke, bagus. Ada yang mau melengkapi kelompok ini? Kelompok lain ada yang ingin menanggapi, ada yang ingin menambahkan? Merkurius, siapa yang ingin mempresentasikan? Wah, Ayo Azmi, silahkan Azmi.
Apa yang mereka lakukan? Menjengukkan yang sakit, belajar dengan dan sungguh-sungguh, menolong teman. Yang kedua, bagaimana pendapat mengenai hal Jawaban itu? sila 4. Silakan 4. Contoh sila 4. Lakukan. Hal baik apa yang bisa kamu contoh? Menolong lain dengan ikhlas, berani, dan gigih juga merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Oke. Yang nomor 1 gambar kedua Bapak ingin tanya kepada kelompok Merkurius. Kenapa gambar kedua dinyatakan sebagai belajar dengan teman dengan sungguh-sungguh? Atau yang nomor 2 menanam bunga? Atau yang dari itu belajar dengan teman? Kenapa kelompok Merkurius menjawabnya dengan belajar dengan teman dan sungguh-sungguh? Alasannya apa? Bapak ingin tahu, Azmi? Atau siapa yang Mama, aku kelompok apa? Aku lupa. Bagaimana pendapatmu mengenai hal hal itu? itu? Perlakuan Perlakuan mereka sangat baik dan patuh. Kemudian nomor 3, di nomor 3 kelompok Mas, menolong teman yang membutuhkan. Kira-kira teman di situ membutuhkan pertolongan apa? Kenapa nggak mau sama mama digendong nggak mau? Kira-kira temannya membutuhkan pertolongan apa? Merapikan buku. Merapikan buku sedang jatuh. Oh, merapikan buku yang sedang jatuh atau yang berantakan. Oke, bagus. Terus hal baiknya yang itu adalah Ini adalah jangan setuju dan mendukung semua yang mereka lakukan. Hal baik yang bisa kamu contoh, membantu orang yang kesulitan. Oke. Ini yang di nomor 1 baru gambar yang pertama aja ya, Pika ya. Yang gambar kedua dan ketiganya belum. Nanti dilengkapin. Apa kira-kira yang gambar kedua? Gambar kedua itu sedang ada jawaban teman tadi meneliti tanaman agar supaya tamannya enak dilihat. Jadi menolong orang lain merupakan salah satu sikap kepahlawanan. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Sekarang kita ke halaman selanjutnya, ada cerita tentang Raja Purnawaman, Panji Segala Raja. Yang punya buku silahkan dibuka bukunya. Yang belum punya buku silahkan tatap layarnya. Bapak akan meminta satu orang untuk membaca. Oke, Azmi silahkan. Raja Purnawaman juga berani memimpin angkatan. Ini nomor 1. Memperhatikan kesejahteraan rakyat, memperbaiki dan menjaga alur sungai cukup, membasmi semua perompak. Berani, Pak. Pantang menyerah. Siapa tuh yang menjawab? Bapak mau kasih nilai nih. Pantang juang ya? Azam, Pak. Oh, Ajam. Pantang menyerah. Apalagi? Dua pantang menyerah. Senang. Senang. Apalagi? Atas kebaikan. Tenang kebaikan. Senang atas kebaikan raja ya. Ya. Sehingga rakyat Tenang. Karena kebaikan raja. mengabadikan telapak kaki dalam itu di paragraf terakhir gimana? Dalam bentuk prasasti. Oke anak-anak, kita lanjutkan untuk presentasi tugas yang Bapak berikan sebelum pembelajaran via Zoom tadi. Kelompok 1 silahkan mempresentasikan temuannya dalam video tentang Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh di Aceh. Silahkan. Kelompok Venus siapa? Akira. Oke, silahkan Akira. Bacakan.
Sultan Iskandar Muda adalah pahlawan yang memimpin Aceh. Beliau melawan Portugis. Dengan kecakapannya beliau berhasil meluaskan wilayah. Nanti dicontoh. Sultan Iskandar Muda berhasil membangun kekuatan militer yang sangat mengagumkan. Mantap. Sultan Iskandar Muda berpikir saatnya menguasai daratan Malaka. Ketika Yang lain diinput aja biar kedengeran. genting, Sultan Iskandar Muda mulai sakit-sakitan. Di saat usianya 43 tahun atau tahun 1536, akhirnya Sultan Iskandar Muda wafat setelah sakit selama beberapa tahun. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 tadi sudah presentasi tentang Sultan Iskandar Muda. Sekarang kelompok 2 Venus. Siapa yang ingin mempresentasikan tentang Sultan Hasanuddin? Ayam jantan dari timur dari Kerajaan Gorontalo Makassar. Siapa yang ingin? Perdagangan oleh perusahaan Belanda atau Kesultanan Gorontalo. Kesultanan Gorontalo adalah salah satu kerajaan bercorak Islam di Nusantara yang pemerintahnya berpusat di Sulawesi Selatan. Gorontalo adalah dua kerajaan yang Oke, terima kasih Azam. belum Pak. Mantap. Itu tulisannya yang kurang jelas atau membacanya yang kurang lancar nih Azam? Deg-degan, Pak. Oh, deg-degan, ya ampun. Terima kasih Azam, mantap. Bapak kasih tanda ya, Azam aktif. Oke. Selanjutnya dari kelompok 3, kelompok Bumi tentang Raja Balaputra Dewa Kerajaan Sriwijaya Palembang. Siapa yang akan? Ezri. Saya, Pak. Oke, silahkan Ezri. Yang lain di mute kembali supaya terdengar ya. Ayo, Ezri. Yang kencang. Udah. Rangkuman Raja Balaputra Dewa berasal dari Kerajaan Sriwijaya. Balaputra Dewa menjadi raja sekitar tahun 850 Masehi. Nama ayah Balaputra Dewa adalah Samaragrawira. Nama ibunya Dewi Tara Putri Damasetu dari Wangsa Soma. Kerajaan Sriwijaya bermula dari daerah pantai timur Sumatera. Banyak pedagang India berdatangan sehingga pusat pedagang. Ini super lengkap sekali. Terima kasih Ezri. Mulainya juga dengan bismillah, mantap. Terima kasih Ezri sudah membacakan rangkuman dari siapa tadi? Raja Balaputra Dewa ya. Dari mana asalnya? Dari Kerajaan Sriwijaya. Palembang, bagus sekali. Oke, terima kasih Ezri. Sekarang kelompok 4, Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk. Siapa yang akan mewakili dari kelompok Mars? Hansa. Oke, Hansa silahkan. Yang lainnya di mute kembali. Majapahit. Ia menjadi mahasiswa pada masa ribuan Dewi. Pada tahun 1379, ia berhasil mencapai janjinya dan membentuk perwarupa daerah Indonesia modern. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Ini juga lengkap juga. Jadi Raja Hayam Wuruk menugaskan kepada Mahapati Gajah Mada untuk. Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan video tentang penghargaan dari sifat-sifat cahaya. Bapak ingin anak-anak memperhatikan karena nanti kalian akan melakukan pelaporan dalam bentuk seperti ini anak-anak. Jadi nanti kalian menyetorkan tugas ini Bapak, mengirimkan fotonya saja. Kalau nggak cukup di buku, berarti kalian tinggal bikin di kertas selembar atau di buku tulis ya. Jelas. Ya. Setelah ini Bapak akan menayangkan video tentang sifat cahaya. Perhatikan yang akan Bapak tampilkan.
matahari yang masuk ke rumah melalui pintu dan jendela. Sifat cahaya merambat lurus dapat dilihat dari percobaan berikut. Percobaan tersebut menggunakan 3 karton tebal dan juga lilin. Masing-masing karton tebal tersebut dilubangi bagian tengahnya, kemudian diletakkan pada posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Ketika diperhatikan, berdasarkan percobaan tersebut dapat diketahui bahwa ketika posisi ketiga lubang dalam satu garis lurus, cahaya lilin dapat terlihat. Sebaliknya, ketika ketiga lubang tidak dalam satu garis lurus, cahaya lilin tidak dapat terlihat. Maka dapat disimpulkan bahwa cahaya merambat lurus menyebabkan terbentuknya bayangan dari tubuh kalian sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa cahaya yang datang pada suatu benda disebut cahaya datang atau sinar datang. Adapun cahaya yang dipantulkan oleh benda disebut cahaya pantul atau sinar pantul. Grammarly does Iklan more dulu. than catch errors. With Grammarly, you can find really good. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Untuk membuktikannya, perhatikanlah percobaan berikut. Ketika kita mengisi air di dalam gelas, lalu memasukkan pensil ke dalam gelas tersebut, maka dapat terlihat bahwa seolah-olah pensil tersebut terbelah menjadi 2. Kemudian hal ini juga terjadi ketika kita sedang ada di kolam renang. Ketika kita ada di kolam renang, lalu melihat ke bawah ke arah kaki kita, maka kita melihat seolah-olah kaki kita jaraknya sangat dekat dengan kita. Kedua peristiwa ini merupakan contoh peristiwa pembiasan cahaya. Oke anak-anak, itu adalah contoh dari percobaan dalam rangka mengenal sifat-sifat dari cahaya. Jadi nanti kalian kalau kalian merasa belum paham, anak-anak bisa mencobanya sendiri di rumah ya. Nanti setelah mencoba, setelah paham, kalian bisa menuliskannya dalam laporan tadi. Bisa ya? Jadi apabila kalian menaruh papan di sini yang dibolongin, kalian akan dapat melihat cahaya yang dari lilin ini. Ini membuktikan bahwasanya cahaya merambat lurus. Kemudian yang kedua adalah sifat cahaya menembus benda bening. Jadi kalau kalian menyenter pada gelas yang berisi air, dia akan menembus karena gelas dan air adalah benda yang bening. Kemudian yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan itu dengan cara percobaan menyenter kepada cermin. Nah, nanti cahaya yang kamu senter ke cermin akan memantul ke arah cermin tadi diarahkan. Kemudian yang keempat, sifat cahaya yang selanjutnya adalah cahaya dapat dibiaskan, yang seolah-olah kakinya pensilnya lebih pendek atau potong, atau kalau kalian lagi berenang kalian melihat kaki kalian seolah-olah patah di dalam air. Nah, itu artinya dibiaskan atau diuraikan. Dapat. Apa kesimpulan belajar kita hari ini? Yang pertama tadi apa? Bahwasanya pahlawan itu bisa menjadi inspirasi buat kita agar bisa menjadi apa? Contoh. Sifat yang baik bisa kita tiru, yang tidak baik jangan ditiru ya. Kemudian apalagi? Kesimpulannya apalagi? Raja Hayamuruk. Kemudian Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin mendapatkan julukan apa? Ayam jantan dari timur. Dari timur, bagus sekali. Kemudian sifat-sifat cahaya apa aja tadi? Cahaya dapat merambat lurus. Kemudian yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Bagus. Ketiga, Benda bening. dapat dipantulkan. Bagus. Yang keempat, Saya dapat dibiuskan. Kalau dibius mah disuntik. Oke, cahaya dapat dibiaskan. Oke anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai sampai sekarang. Kemudian Bapak ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bertanya bila ada materi yang belum dipahami. Kalau pahlawan itu tadi apa pahlawan? Sifat yang harus dimiliki oleh pahlawan. orang yang berjasa. Ya, orang yang berjasa. Sifatnya yang harus dimiliki oleh seorang pahlawan apa? Berani pantang menyerah. Berani pantang menyerah. Berani pantang menyerah, apalagi?
Rela berkorban. Oke, kemudian apa lagi? Menolong orang lain. Ya, menolong orang lain tanpa pamrih. Juang. Tidak menyerah, betul tuh Bara. Berjuang, apalagi? Oke, banyak sekali ya. Oke, anak-anak. Mungkin setelah ini akan, ya bagus. Jadi sudah paham ya? Ya, Pak. Alhamdulillah paham. Jadi nanti kalau ada evaluasi yang harus kalian kerjakan, silahkan dikerjakan. Oke. Sekarang Bapak ingin salah satu dari anak-anak Bapak selain Akira yang sudah memimpin doa di awal untuk memimpin doa untuk menutup pelajaran kita hari ini. Siapa ya? Selesai. Oke anak-anak. Semoga dengan belajar ini kita dapat terus menggali potensi kita. Amin. Jangan sampai kita walaupun dalam kondisi corona ini tidak dapat mengikuti pembelajaran. Jadi Bapak harap kalian tetap belajar di rumah, persiapkan diri kalian untuk melaksanakan PAS. Jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Lagi liburan, jangan kemana-mana ya. Fokus dulu untuk ujian ya. Oke, Ya, Pak. Oke, Bapak tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulangan, selamat ulangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.